Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Satu Nusantara. Sahabat Satu Nusantara, pernahkah kita membayangkan suatu hari akan muncul sosok yang selama ini hanya menjadi bahan perbincangan, cerita, dan harapan rakyat? Sosok yang tidak banyak berbicara, tidak sibuk mencari perhatian, dan tidak berlomba menampilkan dirinya. Tetapi ketika waktunya tiba, ia berdiri di hadapan rakyat dan menyampaikan sebuah pidato yang selama ini dinantikan. Dalam tradisi dan cerita masyarakat Jawa, sosok seperti ini sering dikaitkan dengan istilah Satrio Piningit. Namun, hari ini kita tidak akan membahasnya sebagai sebuah kepastian atau ramalan yang sudah terbukti. Kita akan melihatnya sebagai simbol harapan rakyat terhadap hadirnya pemimpin yang mampu membawa perubahan. Dan pertanyaannya, jika suatu hari pidato itu benar-benar disampaikan, apa yang sebenarnya ingin didengar rakyat? Satrio Piningit sering digambarkan sebagai sosok yang tidak menonjolkan dirinya. Ia tidak sibuk mengatakan bahwa dirinya adalah penyelamat. Ia tidak meminta rakyat untuk percaya hanya karena kata-katanya. Justru dalam gambaran ideal tersebut, sosok seorang pemimpin dinilai dari tindakannya. Rakyat Indonesia sebenarnya tidak kekurangan orang yang pandai berbicara. Kita memiliki banyak orang yang mampu berpidato, banyak orang yang mampu membuat janji, dan banyak orang yang mampu membuat slogan. Tetapi rakyat tentu berharap lebih dari sekedar kata-kata. Rakyat ingin melihat kehidupan yang lebih baik, petani ingin hasil panennya dihargai, nelayan ingin hidup dengan tenang, pedagang kecil ingin usahanya berkembang, buruh ingin mendapatkan penghasilan yang layak, anak muda ingin mendapatkan pekerjaan, dan keluarga sederhana ingin bisa hidup tanpa terus-menerus dihantui oleh kebutuhan ekonomi. Karena itulah, ketika masyarakat membayangkan sosok Satrio Piningit, sebenarnya yang mereka rindukan mungkin bukan sekedar seseorang. Yang mereka rindukan adalah kepemimpinan yang benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat. Pemimpin yang tidak hanya datang ketika membutuhkan suara, tetapi hadir ketika rakyat membutuhkan sebuah solusi. Bayangkan, suatu hari seorang pemimpin berdiri di hadapan rakyat Indonesia bukan dengan pidato yang penuh dengan kemewahan, bukan dengan kata-kata yang sulit dipahami, tetapi dengan kalimat yang sederhana. Saudaraku-saudaraku, saya berdiri di sini bukan untuk menyajikan kehidupan tanpa masalah. Saya berdiri di sini untuk memastikan bahwa negara tidak meninggalkan rakyatnya ketika menghadapi masalah. Mungkin kalimat seperti itulah yang ingin didengar rakyat. Rakyat tidak membutuhkan pemimpin yang mengatakan bahwa semua keadaan sudah sempurna. Rakyat membutuhkan pemimpin yang berani mengakui bahwa masih banyak persoalan. Kemiskinan masih ada, pengangguran masih ada, ketimpangan masih ada, korupsi masih menjadi persoalan, biaya hidup masih menjadi beban bagi banyak keluarga. Pendidikan masih harus diperbaiki, kesehatan harus diperjuangkan, dan lapangan pekerjaan masih menjadi harapan jutaan orang. Pidato yang dinantikan rakyat bukanlah pidato yang membuat mereka bertepuk tangan selama beberapa menit. Pidato yang dinantikan adalah pidato yang membuat rakyat berkata, "Akhirnya ada seseorang yang memahami apa yang kami rasakan." Jika kita menggunakan Satrio Piningit sebagai simbol kepemimpinan ideal, maka ada beberapa pesan yang mungkin ingin didengar rakyat. Pertama, tentang keadilan. Rakyat ingin hukum berlaku adil, bukan tajam kepada yang lemah dan tumpul kepada yang kuat. Hukum harus menjadi tempat perlindungan bagi seluruh rakyat. Kedua,
tentang pekerjaan. Anak muda Indonesia tidak hanya ingin diberi motivasi, mereka membutuhkan kesempatan, mereka membutuhkan lapangan pekerjaan, dan mereka membutuhkan pendidikan serta keterampilan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Ketiga, tentang kesejahteraan. Kekayaan alam Indonesia harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat, bukan hanya menghasilkan angka-angka besar dalam laporan ekonomi, tetapi juga terasa dalam kehidupan keluarga Indonesia. Keempat, tentang persatuan. Indonesia tidak boleh terus-menerus terpecah belah hanya karena perbedaan pilihan politik. Setelah pemilu selesai, rakyat tetap satu keluarga besar. Beda pilihan boleh saja, beda pendapat boleh saja, tapi jangan sampai perbedaan membuat kita kehilangan persaudaraan. Dan kelima, tentang masa depan Indonesia. Pemimpin ideal bukan hanya memikirkan hari ini, ia harus memikirkan Indonesia 10, 20, bahkan 30 tahun ke depan. Bagaimana pendidikan anak-anak kita, bagaimana pekerjaan generasi muda, bagaimana teknologi Indonesia, bagaimana ekonomi rakyat, bagaimana lingkungan Indonesia, dan bagaimana Indonesia bisa menjadi negara yang benar-benar berdaulat dan dihormati di dunia. Sahabat Satu Nusantara, disinilah kita perlu memahami bahwa Satrio Piningit dengan bijaksana. Jangan sampai cerita tentang Satrio Piningit membuat kita hanya menunggu seseorang datang, karena perubahan sebuah bangsa tidak mungkin hanya bergantung kepada satu orang saja. Perubahan membutuhkan rakyat yang banyak, membutuhkan pemimpin, membutuhkan generasi muda, membutuhkan orang-orang yang bekerja dengan jujur, membutuhkan masyarakat yang berani memperbaiki dirinya sendiri. Maka mungkin pertanyaan yang lebih penting bukan kapan Satrio Piningit muncul, tetapi apakah kita sudah siap ketika perubahan itu datang? Apakah kita siap menjadi masyarakat yang jujur? Apakah kita siap menghormati hukum yang ada? Apakah kita siap bekerja lebih keras? Apakah kita siap menerima perbedaan? Dan apakah kita siap memilih pemimpin berdasarkan rekam jejak, bukan hanya berdasarkan janji? Karena seorang pemimpin yang baik membutuhkan rakyat yang juga memiliki kesadaran. Jangan hanya menunggu penyelamat, jangan hanya menunggu tokoh besar, dan jangan hanya menunggu pidato. Mari kita mulai dari lingkungan kita sendiri, mulai dari keluarga, mulai dari pekerjaan, mulai dari desa, mulai dari masyarakat, dan mulai dari diri sendiri. Sahabat Satu Nusantara, mungkin suatu hari akan ada sebuah pidato yang benar-benar mengunggah hati rakyat Indonesia. Sebuah pidato yang tidak menawarkan mimpi kosong, sebuah pidato yang tidak menjual ketakutan, dan sebuah pidato yang mengajak seluruh rakyat berdiri bersama. Tetapi siapapun sosoknya, kita tidak perlu berburu-buru memberikan label bahwa dia adalah Satrio Piningit, karena kepemimpinan seharusnya dinilai dari tindakan, integritas, keberanian, dan manfaat nyata bagi banyak orang. Satrio Piningit boleh menjadi sebuah cerita, boleh menjadi simbol, boleh menjadi harapan, tetapi masa depan Indonesia tetap berada di tangan kita semua. Dan mungkin pidato yang paling dinantikan rakyat bukanlah pidato yang mengutamakan dan menyatakan saya adalah penyelamat Indonesia, melainkan pidato yang mengatakan mari kita bangun Indonesia bersama-sama. Karena Indonesia tidak membutuhkan satu orang yang dianggap sempurna. Indonesia membutuhkan jutaan orang yang mau berbuat baik, jutaan orang yang mau bekerja, jutaan orang yang mau menjaga persatuan, dan jutaan orang yang tidak menyerah terhadap masa depan bangsa. Jadi,
Jika suatu hari sosok yang selama ini disebut-sebut sebagai Satrio Piningit benar-benar muncul, biarlah rakyat yang menilai, bukan berdasarkan mitos, bukan berdasarkan klaim, tetapi berdasarkan apa yang ia lakukan untuk negeri ini. Karena pada akhirnya, pemimpin sejati tidak perlu terlalu banyak mengatakan siapa dirinya. Waktu dan perbuatanlah yang akan berbicara. Dan mungkin pidato yang paling dinantikan rakyat Indonesia bukan tentang munculnya sang penyelamat, tetapi tentang lahirnya sebuah harapan baru. Harapan bahwa keadilan bisa ditegakkan, harapan bahwa kemiskinan dapat dikurangi, harapan bahwa anak-anak Indonesia memiliki masa depan yang lebih baik, dan harapan bahwa Indonesia mampu berdiri sebagai bangsa yang kuat, adil, makmur, dan bermartabat. Jika Anda percaya bahwa masa depan Indonesia harus dibangun bersama, tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Bagaimana menurut pendapat Anda? Seperti apa isi pidato seorang pemimpin yang benar-benar dinantikan rakyat Indonesia? Jangan lupa subscribe channel ini untuk kisah-kisah menarik lainnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.